Selamat pagi semuanya. Hari ini nanti ada kegiatan yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan, yaitu membuat yang namanya apa? Tahu kalian sebelum kegiatan kelas ini namanya apa? Peraturan ya? Peraturan Pak. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas Pak. Sebelum nanti kita masuk kegiatan kelas, setahu kalian peraturan itu apa? Ada yang tahu? Ya, biasa suatu kegiatan atau aturan yang harus kita ada lagi ya Pak supaya tertib, supaya bisa tertib. Tetapi hari ini kita tidak membuat peraturan, karena peraturan ini kalian tidak merasa terlibat membuat, tetapi kalian nanti bisa langsung kena sanksinya kalau melanggar ya. Hari ini kita akan membahas yang namanya keyakinan kelas. Kita bahas tentang kalian, fungsinya apa, kalian nanti akan diberikan kesempatan untuk menanamkan budaya positif. Jadi disiplin positif ini kita tanamkan dalam bentuk budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Sehingga kata-kata yang ditulis ini berbeda dengan peraturan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu kata-kata negatif ya. Kita hindari, kita ambil kata-kata positif, jagalah kebersihan. Itu ya, kira-kira kita hindari. Tidak boleh mencontek atau berlaku curang. Kita pilih selalu menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dan nanti sistemnya kita bagikan label setiap masing-masing kalian diisi. Kalian ingin keyakinan kelas di kelas 7T itu apa saja yang kira-kira penting ditulis. Nanti ditempel dari sekian banyak pendapat teman kalian, nanti kita simpulkan. Kita jadikan kalimat positif, kita pasang di kelas sehingga kalian dari kelas 7 ini ditanamkan apa yang namanya nilai disiplin positif. Disiplin yang kalian buat sendiri, dan untuk jalan keluar atau solusinya juga kalian terapkan sendiri. Contoh apa? Teman saya ini kemarin terlambat 15 menit. Itu namanya tidak sanksi, tapi solusinya bagaimana? Kalau kesepakatan kalian itu solusinya menyiram tanaman di depan kelas Pak. Supaya apa? Supaya kalian nanti tidak mengulang kejadian seperti ya. Tugas lagi ke depan nanti dibagi. Jadi sini dibagi satu-satu temannya ya. Dua, tiga.
solusinya kalau ada yang melanggar. Kalau sudah jadi nanti kita pasang dalam bentuk banner di kelas supaya kalian nanti kedepannya ini selalu menanamkan budaya positif dengan cara mentaati keyakinan kelas. Oke ya, terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu, guys. Terima kasih atas kunjungannya. Kali ini saya Adi Prasetyo dari SMP 1 Bapak Ibu, angkatan CGP angkatan ke-7. Ini program guru penggerak, terutama modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 2 bulan itu saya mendapat 4 modul. Jadi totalnya nanti ada 10 modul, di mana 10 modul ini nanti akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi yang paling banyak itu sesi 1 sampai 1.4. Nah, modul 1.1 ini filosofi pendidikan menurut Kiai Haji Dewantoro, yaitu pembelajaran yang berpusat konkret sesuai PMM. Yang modul 1.2 ini mengenai peran dan nilai guru penggerak. Modul 1.3 ini mengenai visi misi guru penggerak. Nah, untuk modul 1.4 itu kemarin sudah dilaksanakan selama sekitar 3 atau 2 minggu untuk aksi nyata saya. Sedangkan untuk ini nanti untuk guru penggerak akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif atau istilahnya diskriminasi. Nah, ini kita mulai dari yang pertama Pak Ibu, sehingga nanti saya akan memberikan pemahaman sesuai yang saya ketahui selama pembelajaran, setelah itu penerapan. Ini yang pertama Pak Ibu, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, yang keempat ini motivasi perilaku manusia. Yang kelima ini posisi kontrol institusi. Keenam keyakinan kelas. Dan ketujuh segitiga institusi. Nah, nanti sebelum saya paparkan satu persatu Bapak Ibu, jadi untuk modul 1.4 ini harapannya kalau diterapkan di sekolah ini akan menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak murid ini nanti perubahan disiplinnya ini karena diri sendiri, tidak karena faktor eksternal seperti peraturan atau harapan guru yang lain. Ini selanjutnya maka kita mulai dari perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, yang sesuai yang saya pelajari kemarin bahwa perubahannya ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Pak Ibu profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama apa? Beriman bertawakal pada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan bukan. Nah, ini sebelum nanti kita masuk Bapak Ibu, dulu juga saya bertanya, pendidikan yang pembelajaran yang terdiferensiasi itu seperti apa? Kira-kira pembelajaran yang terdiferensiasi itu apa? Ini kemarin juga saya tanyakan, karena ternyata ini terkait dengan motivasi belajar anak. Ada Bapak Ibu yang tahu yang dinamakan terdiferensiasi? Menurut pemahaman saya, terdiferensiasi itu artinya
Jadi kalau diambil dari kata dasar diferensi berarti berbeda, artinya dalam pembelajaran itu kita harus memperlakukan anak itu secara berbeda sesuai dengan keadaan anak itu, baik dari konsep menangkap pelajaran maupun melakukan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu tadi. Terima kasih Pak Tanto, memang seperti itu Pak Ibu. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini ternyata tidak sarana prasarana Bapak Ibu ini terkait dengan gaya belajar anak. Dulu sudah pernah dibuat penilaian berdasarkan gaya belajar anak, ada yang visual, ada yang kinestetik dan sebagainya. Nah ini ternyata pembelajaran terdiferensiasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru nanti kalau pembelajaran di kelas yang berpusat ke murid ini bisa bervariasi. Tidak hanya teori, mungkin diperagakan Bapak Ibu, mungkin ditambah dengan visual video sehingga anak ini lebih termotivasi, tidak hanya satu model pembelajaran. Itu yang kemarin sudah saya praktekkan. Memang biasanya untuk yang lebih mudah ini yang mata pelajaran praktek, jadi bisa menampilkan visual gambar, bisa diperagakan Bapak Ibu gurunya supaya anak termotivasi. Ini yang termasuk terdiferensiasi. Dikatakan Bapak Ibu, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu guru ini lebih bervariasi supaya anak tidak jenuh, karena kunci dari pembelajaran itu yang terpenting supaya disukai anak. Oke, berikutnya Mas. Yang kedua ini disiplin positif. Poin pertama Bapak Ibu, ini juga dulu pembelajarannya banyak sekali perdebatan. Jadi poin pertama ini dalam budaya kita, mana kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini poin pertama kita. Baik kita sebagai guru atau murid, biasanya kalau ada kata-kata disiplin, ini pasti ada kaitannya dengan peraturan. Dimana kadang peraturan ini ada beberapa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ini juga nanti akan kita pahami untuk materi berikutnya. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini poin penting yang kemarin saya pahami dan pelajari, bahwa bagaimana suasana sekolah atau Bapak Ibu guru nanti memberikan budaya nilai positif sehingga anak ini kalau melanggar peraturan ini dia akan kembali dengan kondisi benar, tetapi berdasarkan dari diri pribadi, tidak tekanan peraturan ataupun yang lain. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan ancaman dan atau maupun hukuman. Itu dulu juga panjang sekali perdebatannya, terutama disiplin. Ternyata dari beberapa fasilitator CGP yang lain ini yang dinamakan disiplin ini diusahakan disiplin eksternal ini kita berikan di akhir. Kalau bisa tidak usah melalui disiplin eksternal, misalnya dari peraturan atau mungkin dari Bapak Ibu guru ya, tapi berusaha kita jalankan supaya anak ini bisa mendapat kesadaran secara diri sendiri. Motivasinya berdasarkan diri sendiri. Ini yang kemarin agak aplikasinya agak berbeda antara guru TK, guru SD, guru SMP dan guru SMA. Biasanya untuk taraf ini yang paling susah ini di SMP, karena anak-anak ini agak berbeda dengan yang ada di SMA. Masih kalau SMA ini sudah bisa memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu guru lewat peraturan ataupun yang lain.
supaya nanti kita masuk ya ke materi berikutnya bisa mudah. Monggo Bu Vika, Pak Ratawi terkait disiplin yang ada. Tadi saya membagi menurut saya dari ketiga poin 1, 2 maupun 3 itu sebenarnya kita memang mengajak anak untuk menyadari pentingnya disiplin yang harus tumbuh dari dirinya tanpa adanya tekanan atau mungkin peraturan tertentu, ya. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tapi persoalannya begini tadi, kalau sekolah saja yang bertanggung jawab atas disiplin anak itu dengan waktu yang setengah hari itu sangat sedikit sekali untuk membentuk anak menciptakan karakter disiplin yang diinginkan. Yang paling besar menurut saya pengaruhnya terhadap karakter anak ini justru dari rumah, dari orang tua. Menurut saya nanti monggo sebagai bahan masukan bagaimana caranya mengkolaborasikan antara sekolah menerapkan disiplin dan orang tua menerapkan disiplin. Cukup Pak? Udah Pak, tahu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Berkaitan dengan disiplinan ini di PNN itu sekolah artinya tidak boleh ada maksudnya ancaman tentang peraturan itu tentunya kan mengancam pada siswa, padahal di kurikulum Merdeka ini itu katanya tidak boleh. Ini apakah memang sekolah wajib menerapkan kurikulum Merdeka seperti itu? Saya kira memang anjuran dari atas ya wajib kita lakukan, tetapi kenyataannya di lapangan itu memang kebalikannya. Ketika peraturan-peraturan kita lepas, memang anak-anak ini belum bisa menyadari makna dari kurikulum Merdeka ini. Mohon Pak Adi mungkin punya gambaran atau hal yang harus disampaikan tentang kedisiplinan tersebut, bagaimana sekolah biar anak-anak ini menjadi tanpa ada peraturan yang mengikat tadi bisa melaksanakan kurikulum Merdeka yang diinginkan tentunya pemerintah dan masyarakat umum. Terima kasih Pak Adi. Ya terima kasih Pak Tato dan Pak Tetap ada skornya ada Pak. Yang dibahas di sini bagaimana memunculkan motivasi anak secara diri sendiri untuk disiplin Pak. Sehingga kalaupun ada peraturan atau program guru ini diusahakan jangan terakhir, atau kalau tidak ya tidak usah dipakai. Jawaban itu masih diperlukan. Peraturan itu masih diperlukan. Karena peraturan ini kan ada skornya Pak. Nanti kita masuk ke bagian berikutnya nih Mas. Nah, kebutuhan yang ketiga ini kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini dulu juga pernah saya tanyakan, ini ternyata kebutuhan dasar manusia yang universal ini dikaitkan dengan perilaku siswa di kelas. Yang pertama, bertahan hidup. Ini contoh, jadi saya buat contoh. Misalnya anak atau murid datang terlambat, setelah ditanya, kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi saya membantu ibu saya menyiapkan dagangan di warung. Nah, berarti dia ini melakukan kesalahan terlambat ini gara-gara membantu ibunya. Ini faktor bertahan hidup, alasan anak itu. Tapi bisa juga dia terlambat karena bangun kesiangan. Beberapa kali sering terlambat sampai dipanggil ke BK. Setelah ditanya, ternyata anak ini kurang kasih sayang dari keluarganya, ingin diperhatikan, motivasinya itu.
Ini yang ketiga, ini sering, sehingga kalau Bapak Ibu guru biasanya ngajar di kelas ini ada murid yang malas tiduran atau tidak mengerjakan. Ini kebanyakan siswa ini tidak menguasai materi. Bisa memang mereka tidak menguasai atau acuh dengan materi. Ini juga saya alami di beberapa pembelajaran. Begitu saya tanya kenapa tiduran, coba kerjakan, saya nggak bisa ya Pak. Ini rata-rata anak-anak ini yang malas, mungkin tiduran atau dia melakukan aktivitas lain karena memang penguasaan materi pelajarannya tidak ada. Yang di dasar ini juga sama. Kalau bosan, termasuk malas dan lain-lain ini dulu direfleksi Bapak. Bisa juga Bapak Ibu guru yang ngajar ini istilahnya tidak menarik sehingga membuat anak ini mungkin ketiduran atau bosan. Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu guru sehingga dulu waktu ini pembelajaran setiap kali pembelajaran akan ditanya bagaimana anak-anak apakah pembelajaran ini menarik, ya Pak, manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira ke depan ingin seperti apa, apakah tetap praktek hari ini atau nanti tugas lain. Nah ini yang biasanya terlupakan disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang ini kesenangan ini usil jahit, ganggu temannya, kalau dibalas biasanya malah nangis itu gimana. Ini hal-hal ini yang sering kali terjadi di dalam kelas selama kita mengadakan pembelajaran ke anak. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak dalam arti kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia, ini dikaitkan dengan perilaku anak saat di dalam kelas menerima pembelajaran. Monggo berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Kalau ini bisa untuk murid, bisa untuk Bapak Ibu guru, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di teori ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Artinya kalau kita melakukan motivasi ini boleh dikatakan masuk dalam motivasi ekstrinsik. Biasanya ini kan peraturan Bapak Ibu angin ya. Misalnya peraturan dulu sebelum ada pinjam harus datang jam 7. Biasanya kita melakukan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini seseorang melakukan karena supaya tidak dihukum. Motivasinya itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang ini melakukan sesuatu supaya dipuji, supaya mendapat imbalan. Ini motivasi yang bagus, tetapi dalam arti bagusnya itu dari luar. Jangkanya pendek, sehingga kalau nanti tidak ada penghargaan ya tidak akan dilaksanakan. Yang ideal untuk motivasi intrinsik ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya akan jadi orang seperti apa bila melakukannya. Jadi dari pribadi Pak Ibu, tidak terpanjang peraturan ataupun penghargaan. Jadi yang kita lakukan ini ya semata-mata kewajiban kita, tidak ada yang lain. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah ini ya, kemarin dibahas juga konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang dimaksud gagal di sini kalau anak itu mendapat motivasi perubahannya ini berdasarkan hukuman atau penghargaan. Ini saya mulai dari biasanya kalau hukuman dan penghargaan sama ngetos ya, tidak paham ya. Hukuman ini biasanya sesuatu yang dilaksanakan tiba-tiba tanpa terkonsep, bahkan anak ini tidak tahu. Misalnya nyontek, coba disalin lagi sebanyak 3 kali, ini hukuman. Biasanya kalau ini kita terapkan ke anak ini merasa tidak nyaman. Dalam beberapa perilaku bisa juga anak ini dendam kepada gurunya karena merasa dipermalukan di dalam kelas biarpun mereka salah.
ada unsur memaksa juga, sehingga kadang ini murid menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum gurunya. Yang paling parah murid menjadi rendah diri, mungkin karena sering kena sanksi malah dibully temannya, sehingga mereka tidak bisa memperbaiki diri dan semangat lagi, tetapi malah semakin rendah diri. Ini juga terkait dengan penghargaan. Yang dimaksud penghargaan di sini tidak penguatan Bapak Ibu guru ya. Biasanya kalau ngajar, oh bagus, tepuk tangan, tidak. Ini yang dimaksud penghargaan ini yang berupa barang. Siapa yang bisa menjawab saat beri coklat misalnya. Nah ini ternyata menimbulkan efek buruk. Kalau anak-anak ini tidak ada iming-iming, dia malas jawab, sehingga dia hanya aktif kalau diberi sesuatu. Ini juga sama, merusak hubungan. Mereka bisa iri dengan teman sekelasnya, mematikan kreativitas, karena kalau dia sudah merasa bagus, tetapi kalau yang diberi penghargaan kok yang lebih bagus, dia akan mematikan. Malas ada yang dapat itu terus ini. Menghukum dengan sistem ranking ini juga diterapkan di kurikulum 2013, sehingga perankingan tidak boleh ada, karena ini cenderung hanya menguntungkan mereka-mereka yang dapat 1, 2, 3 motivasinya, sedangkan yang lain ini kadang malah merasa terbebani. Itu kemarin juga ada, Pak, saya kalau ulangan itu bagus-bagus dengan teman saya, kalau nilai rapotnya malah kadang lebih tinggi mereka, ini malah susah. Kalau diberikan ranking, merampas sebagai dirinya sendiri, ini juga sama, sehingga kalau anak nanti mendapatkan dua jenis ini, maka motivasi intrisinya tidak akan muncul, Pak Ibu. Karena ini sifatnya paksaan, jangka pendek. Betul ya? Apakah Bapak Ibu ada yang misalnya mendapat contoh lah motivasi ini, Pak Carlo, atau Bapak Ibu yang lain? Kan ya, terkait ini Bu, ternyata kalau kita mendapatkan siswa yang melanggar peraturan, ini diusahakan jangan disampaikan di depan kelas, karena itu nanti biarpun dia sudah merasa bersalah, tapi faktor merasa dipermalukannya tinggi, sehingga akan lebih muncul dendamnya dibanding memperbaiki diri sendiri. Pokoknya gitu ya. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini wujudnya peraturan, Bapak. Kita sudah punya peraturan di mana anak-anak kalau melanggar itu ada skornya. Ini namanya konsekuensi. Bedanya anak itu tidak dilibatkan dalam pemilihan, hanya dari satu pihak, sekolah atau Bapak Ibu guru. Ini ya, jadi penguatannya jangka pendek, perlu dimonitoring. Kita sudah membuat buku jurnal di per kelas ya, para tadi ya, dengan Bu stimulus respon. Murid itu menghormati malah peraturan. Murid itu hormatnya karena ada peraturan itu, tidak karena merasa dia harus merubah diri sendiri, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena kalau dia melanggar langsung sekolah, tidak ada kesempatan bagaimana memperbaiki diri. Yang paling ideal, ini sesuai yang kemarin saya dapatkan, kita harus memunculkan yang namanya restitusi ya. Sehingga murid bertanggung jawab atur perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini yang nanti akan kita sampaikan. Idealnya yang kita terapkan itu restitusi. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini menurut ahli pendidikan, yaitu Gosok tahun 2004. Sehingga dari ini dimunculkan Pak Ibu, kalau kita menerapkan restitusi, maka ciri-cirinya ini mereka bukan menebus kesalahan. Kalau skor tadi menebus kesalahan ya, mencontek skornya ini. Tapi restitusi ini lebih ke mereka bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Ini kemarin harapannya Pak Ibu, sehingga anak ini diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, sehingga tidak perlu adanya konsekuensi. Kecuali kalau anak-anak ini dari motivasi intriksinya memang susah sekali, maka anak-anak ini perlu dipicu oleh motivasi eksternal, yaitu peraturan dan skor. Itu perintah kemarin Pak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk mungkin masukan untuk saya, karena pemahamannya memang agak berbeda kayak ini. Biasanya pemahaman ini adanya di pembelajaran SD atau TK. Tapi kemarin memang ada. Nanti ada contohnya untuk ciri-ciri restitusi. Dilanjut ya. Nah ini contoh kasus, sudah saya buatkan contohnya. Misalnya dalam kegiatan Sumati ada murid yang mencontek. Itu ya, biasanya Bapak Ibu guru langsung memberikan teguran saat itu juga ya. Ini dibolehkan Bapak, dengan catatan kemarin ini ditegur baik-baik. Setelah itu kita diam, kita lihat prosesnya. Baru setelah selesai, maaf ini ya, kalau kita mendapati murid ini mencontek, kalau posisi kita ini menghukum, okay, guru bisa langsung memberi nilai jelek, diberi 5 atau apa. Jadi kalau posisi kita menghukum, atau mungkin marah dan muridnya takut, kalau kita menggunakan konsekuensi, maka murid ini diberikan tugas tambahan. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati, tetapi yang dihormati itu kadang malah peraturannya, tidak perkataan gurunya. Sehingga idealnya posisi seorang guru ini sebagai restitusi, pelaksana restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga kemarin poinnya kita mulai dari kesadaran di kelas. Jadi sumbernya kita mulai dari kesadaran di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, baik itu kelas 7, 8, 9, disepakati antara warga kelasnya, baik murid dan wali kelasnya. Apa yang disepakati ya hal-hal yang sifatnya menunjukkan nilai positif di kelasnya masing-masing, sehingga kalaupun ada yang terkena sanksi, dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dibahas di dalam kelas. Ini poin kemarin, kira-kira itu perbedaannya. Mungkin ada yang ditambahi baik untuk materi ini. Jadi kalau ada kasus murid mencontek, itu posisi kita biasanya langsung kita beri nilai, dimarahi, atau diberikan tugas tambahan, atau kita selesaikan dengan restitusi. Nanti di akhir ini ada contoh bagaimana menangani siswa yang melanggar peraturan dengan cara restitusi. Dilanjut ya Pak. Yang kelima, posisi kontrol restitusi.
Ini dulu saya tanyakan, ternyata ini posisi kita sebagai pengajar. Apakah Bapak Ibu selalu memposisikan sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Untuk teorinya ini diusahakan Bapak Ibu guru ini posisinya sebagai manajer. Karena sebagai penghukum tadi Pak Ibu, kadang malah anak ini tidak berubah menjadi lebih baik, malah dendam karena merasa dipermalukan atau mungkin tidak diberi kesempatan berubah, ya. Termasuk juga membuat merasa bersalah. Jadi anak ini selalu diakui merasa bersalah, ketakutan. Ya, yang ketiga ini teman, ini juga kemarin banyak disinggung. Ya Pak, biasanya guru ini sebagai teman, familiar, akrab. Ternyata ini juga punya kekurangan karena nanti anak tidak akan disiplin, Pak. Istilahnya ngentenge, karena merasa dilindungi oleh bapak ibu guru tertentu. Ini, nah kurang respect. Mereka hanya mengikuti pelajarannya dengan nyaman dan enak dengan guru-guru yang mereka anggap sebagai temannya. Yang tidak akan. Yang keempat, pemantau. Ini sama seperti penghukum sebetulnya. Kalau ada pelanggaran, sanksinya apa langsung dijalankan. Nah, kita sebagai guru ini diusahakan sebagai manajer, sehingga kalau ada anak yang melakukan kesalahan, nanti langsung kita tangani intern, kita motivasi, sehingga anak ini nanti kalaupun berubah itu karena dia kesadaran sendiri. Tapi kalau anak ini sering seperti itu tidak ada perubahan, ya memang anak ini perlu adanya motivasi eksternal, baru peraturannya yang dipakai. Oke. Poin berikutnya Mas. Contoh penerapan ya. Ini saya persingkat. Siswa tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah. Tinggal kita lihat. Kalau ternyata siswa ini baru pertama kali, nah tinggal kita posisinya sebagai apa? Apakah langsung siswanya kita hukum, berdiri di depan kelas, atau kita marahi, teman-temannya mendengar sehingga mereka merasa dipermalukan, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Kamu melanggar ya sanksinya. Nah idealnya sebagai manajer baru, sehingga ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Pak, kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan? Ya Pak, minggu depan misalnya atau besok saya sudah tidak melanggar aturan, ya, harapannya itu. Sehingga anak ini kalau berubah itu ya berubah karena dia merasa ingin berubah, tidak karena faktor pemaksaan dari luar. Ya monggo Pak. Berikutnya. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu ini sudah akhir. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena peraturan itu identik dengan hukuman dan konsekuensi. Sedangkan keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini dasar utama kenapa harus kita mulai dulu dari keyakinan kelas di kelas. Namanya tidak peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu identik sanksi dan hukuman. Itu poinnya ya Bapak Ibu. Sehingga harapan program ini nanti Bapak Ibu guru terutama wali kelas ini bisa membuat suatu keyakinan di kelasnya masing-masing, sehingga anak-anak ini bisa menumbuhkan budaya positif, terutama yang didasari dari dirinya sendiri, tanpa harus langsung kita beri sanksi berupa peraturan atau yang lain. Oke, kira-kira Bapak Ibu. Terus Mas, yang berikutnya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Kemarin saya praktekkan pengalaman saya. Begitu saya tanya apakah perlu kita membuat keyakinan supaya teman kalian nyaman, ya Pak, disusul. Anak-anak menulis, kita beri kemarin kertas label yang menulis. Apa yang mereka tulis
saya bebaskan apa yang mereka inginkan, mereka tulis singkat-singkat. Nah setelah dipajang baru kita simpulkan. Bagaimana menyimpulkannya? Ya ini lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal. Yang dimaksud universal ini umum ya, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas sekolah dilibatkan. Ini termasuk caranya Pak. Jadi menghindari kata-kata negatif, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kita berhalus menjadi jagalah kebersihan. Jadi mereka kita tanamkan kata-kata yang positif. Selalu setiap pembelajaran tidak boleh ramai. Nah kita berhalus jagalah ketertiban di kelas seperti itu. Jadi kata-katanya ini lebih ke positif. Harapannya kalaupun nanti ada anak yang melanggar, itu dia tidak melanggar peraturan, tapi melanggar kesepakatannya sendiri. Di mana sanksinya ini juga sudah ditentukan teman-temannya. Itu menurut teorinya ini akan lebih memudahkan anak untuk memunculkan budaya positifnya. Kalau ditanya ini efeknya bagaimana Pak? Apakah dalam waktu 1 hari, 2 bulan, atau 1-2 tahun? Dampaknya ke anak tergantung dari pribadi anak masing-masing. Jadi kita tidak instan ya. Jadi budaya keyakinan kelas ini tidak instan, anak ini langsung berubah, tetapi kita budayakan positif ini cepat berubah atau tidak ya tergantung pribadi muridnya masing-masing. Itu kemarin saya tanya, ya nanti akan mereka pakai terus Pak sampai sekolah wajib sekolah SMA ini berlaku, sehingga budaya ini tidak langsung muncul efeknya Pak. Beda kalau kita beri sanksi atau dihukum, mungkin anak itu langsung sesuai dengan keinginan kita, tapi ya tadi ada rasa takut, ada macam-macam. Yang terakhir, ini segitiga restitusi yang terakhir adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langsung, ini dalam prakteknya. Terakhir, murid mencontek saat ada kegiatan sumatif, itu nanti akan kita selesaikan dengan cara-cara yang sesuai segitiga restitusi. Bisa saat mereka pulang kita panggil untuk diberi masukan atau istirahat, pokoknya tidak diketahui temannya. Ini seperti contoh, misalnya ini saat pulang sekolah saya panggil, saya tanya, kita adakan menstabilkan identitas. Fungsinya supaya anak ini tahu salah tapi tidak merasa bersalah baru. Misalnya dia berbuat salah ini manusiawi, wajar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu ya kata-katanya seperti itulah. Sehingga anak ini tidak takut atau diancam seseorang, tapi sadar oh ternyata kesalahan itu hal yang wajar. Yang paling penting nanti bagaimana memperbaikinya. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, kenapa tadi menyontek? Tadi malam tidak belajar Pak, main HP. Berarti poin pentingnya tidak mencontek karena tadi malam tidak belajar. Ya kita beri masukan ya, berarti nanti kalau ada kegiatan apapun jangan main HP. Kalau anak sudah diberi pengertian, yang terakhir kapan berjanji tidak menyontek? Mulai saat ini Pak. Insya Allah nanti ke depan saya akan belajar dan tidak menyontek. Nah kalau sudah sampai seperti ini, kita tinggal mantau. Kalau nanti anak tersebut ulangan tidak menyontek, ya kemungkinan sudah berubah karena dia punya keyakinan di dalam, tidak merasa bersalah, tapi sudah dimotivasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini rangkaian yang kemarin saya dapatkan sehingga saya mendapat refleksi kesimpulan Bapak Ibu bahwa ternyata peran kita sebagai guru ini tidak hanya mengajar, tapi juga bagaimana mengatasi, terutama yang paling sering ini disiplin. Apakah di sekolah ini anak-anak disiplin karena motivasi dari dalam diri atau motivasi dari eksternal? Nah itu hampir semua kemarin yang ikut ya jawabnya paling rata-rata itu dari peraturan. Nah kita munculkan
efeknya apakah nanti punya efek nyata atau tidak, ini tergantung pribadi siswa masing-masing Bapak Ibu. Kalau mereka cepat sadar ya akan berubah, kalau tidak ya kita bimbing sampai kalau misalnya tidak bisa dibimbing baru masuk ke yang namanya peraturan konsekuensi. Kan Bapak Ibu, jadi harapannya nanti kita mulai dari keyakinan di kelas, kita tumbuhkan budaya positif sehingga nanti akan menjadi suatu hal penting bagi mereka bahwa mereka ini ternyata bisa istilahnya bisa merubah sikap dari yang melanggar menjadi tidak melanggar, ini karena intrinsiknya, tidak karena dipaksa peraturan atau kan sampai. Nah ini yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu Guru atas diseminasi, ikut diseminasi. Semoga apa yang nanti pengalaman saya yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu Guru atau mungkin bisa mencoba untuk dicontoh di Bapak Ibu Guru supaya nanti kita punya landasan bagaimana memulai disiplin ini dari dalam kelas. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kristiana, rekan Bapak Adi di SMA Negeri 1 Pati sebagai guru BK. Menurut saya dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Adi mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk murid. Karena masih banyak murid di sekolah yang mereka itu disiplin tapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan karena faktor intrinsik. Ini juga menjadi tahu akan posisi kontrol apa yang paling baik yang diterapkan kepada muridnya, serta menanamkan disiplin intrinsik kepada murid dan diri kita sendiri. Semoga diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ini untuk membentuk profil murid yang berkarakter Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.